Lebih dari 50 tahun lalu, manusia pertama kali menginjakkan kaki di bulan. Sebuah momen bersejarah yang disaksikan ratusan juta orang di seluruh dunia. Tapi sampai hari ini, masih banyak yang meragukan. Apakah pendaratan Apollo hanyalah sandiwara, atau benar-benar sebuah lompatan besar bagi umat manusia? Untuk memahami kenapa manusia pergi ke bulan, kita harus kembali ke masa Perang Dingin. Tahun 1957, Uni Soviet mengejutkan dunia dengan meluncurkan satelit pertama, Sputnik. 2 tahun kemudian mereka mengirim Yuri Gagarin, manusia pertama yang berhasil mengorbit bumi. Amerika tertinggal, malu, dan merasa harus membalas. Lalu datanglah pidato terkenal Presiden John F. Kennedy di tahun 1961. Ia berkata, "Kita memilih pergi ke bulan bukan karena itu mudah, tapi karena sulit." Dan sejak saat itu, tujuan Amerika jelas, mendaratkan manusia di bulan sebelum dekade berakhir. NASA membangun roket terbesar dalam sejarah, Saturn V, setinggi 110 meter. Setiap peluncuran membutuhkan lebih dari 3.000 ton bahan bakar. Dan akhirnya, pada 16 Juli 1969, Apollo 11 berangkat dengan 3 astronaut, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins. 4 hari kemudian, Armstrong dan Aldrin mendarat dengan modul Lunar Eagle. Pada 20 Juli 1969, Armstrong turun dari tangga dan mengucapkan kata-kata abadi. Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Sejak itu, total ada 6 misi sukses yang mendaratkan manusia di bulan. Dari Apollo 11 hingga Apollo 17. Tapi apa saja bukti bahwa semua ini benar-benar terjadi? Pertama, batu bulan. Lebih dari 382 kilogram batuan dibawa pulang dan sudah diteliti oleh ilmuwan dari berbagai negara, termasuk yang bukan sekutu Amerika. Komposisinya unik, berbeda dari batu bumi. Kedua, retroreflektor. Astronaut Apollo memasang cermin khusus di bulan. Sampai sekarang, ilmuwan bisa menembakkan laser dari bumi dan mendapatkan pantulan kembali. Ketiga, foto dan video. Ribuan dokumentasi dari permukaan bulan, dari berbagai sudut, dengan detail yang konsisten. Keempat, pelacakan internasional. Uni Soviet yang justru bersaing dengan Amerika ikut melacak misi Apollo. Kalau itu bohong, bukankah musuh terbesar Amerika justru akan langsung membongkarnya? Dan terakhir, jejak pendaratan. Satelit modern seperti Lunar Reconnaissance Orbiter telah memotret lokasi pendaratan Apollo, lengkap dengan jejak rover dan peralatan yang ditinggalkan. Namun meski bukti begitu banyak, teori konspirasi tetap hidup. Apa saja klaim yang paling sering muncul? Pertama, bendera Amerika terlihat berkibar, padahal di bulan tidak ada angin. Kedua, langitnya hitam tanpa bintang. Bukankah di luar angkasa seharusnya penuh bintang? Ketiga, bayangan astronaut terlihat tidak sejajar, seolah ada lampu panggung. Keempat, banyak yang mengatakan teknologi tahun 1969 terlalu primitif untuk perjalanan sejauh itu. Dan terakhir, pertanyaan besar. Kalau benar sudah berhasil, kenapa setelah 1972 manusia tidak pernah kembali ke bulan? Semua klaim itu terdengar meyakinkan sampai kita melihat penjelasan ilmiahnya. Soal bendera berkibar, faktanya bendera itu diberi kawat horizontal di atasnya agar terlihat terbentang. Saat ditancapkan, gerakan tangan astronaut membuat kain bergetar. Jadi bukan angin. Soal langit tanpa bintang, kamera yang dipakai di bulan diatur untuk memotret permukaan yang sangat terang. Akibatnya, cahaya bintang yang redup tidak terekam, sama seperti memotret siang hari di bumi. Bintang tetap ada, tapi kamera tidak menangkapnya. Soal bayangan tidak sejajar, permukaan bulan tidak rata. Bayangan yang jatuh di tanah bergelombang memang bisa terlihat miring. Dan soal teknologi, komputer Apollo memang lebih lemah dari ponsel jadul. Tapi navigasi dan kendali roket banyak dilakukan dengan instrumen analog dan perhitungan manual. Justru keandalan mekanik dan engineering lah yang membuat Apollo mungkin. Jadi tidak ada bukti kuat bahwa pendaratan ke bulan adalah rekayasa. Kalau memang bisa, kenapa manusia berhenti ke bulan setelah Apollo 17? Jawabannya sederhana, uang dan prioritas.
Program Apollo menghabiskan lebih dari 25 miliar dolar pada saat itu, setara ratusan miliar dolar sekarang. Setelah sukses beberapa kali, publik Amerika kehilangan minat. NASA pun mengalihkan fokus ke proyek lain, Skylab, pesawat ulang-alik, stasiun luar angkasa, dan kini persiapan ke Mars. Tapi kalau semua bukti jelas, kenapa masih banyak yang percaya hoax? Salah satunya karena sebuah buku di tahun 1970-an berjudul We Never Went to the Moon yang menuduh NASA berbohong. Lalu film Capricorn 1 tahun 1978 yang menggambarkan misi luar angkasa palsu. Dan tentu saja internet memperkuat teori konspirasi ini. Sebenarnya manusia memang punya kecenderungan meragukan hal-hal besar. Kadang teori konspirasi terdengar lebih menarik daripada penjelasan ilmiah yang sederhana. Jadi benarkah manusia pernah ke bulan? Bukti fisik, data ilmiah, dan saksi sejarah semua mengatakan, ya kita pernah ke sana. Pertanyaan sebenarnya bukan lagi apakah itu benar, tapi kapan kita akan kembali? Dan setelah bulan, apa langkah berikutnya? Mars atau bahkan lebih jauh? Satu hal pasti, rasa ingin tahu manusia tidak pernah berhenti, dan perjalanan keluar angkasa baru saja dimulai. Kalau kamu suka dengan ilmu pengetahuan alam, terutama antariksa, jangan lupa subscribe channel ini. Dan agar teman-temanmu juga mempunyai wawasan luas tentang antariksa, like dan share video ini. Sampai ketemu di video mengejutkan lainnya dari kami.